Halo adik-adik, sampai jumpa kembali bersama saya Ibu Imel. Di video kali ini saya akan membahas mengenai analisis sensitivitas part yang kedua pada mata kuliah program linear. Disimak baik-baik ya adik-adik. Nah, adik-adik yang sudah belajar part pertama itu kita sudah menyelesaikan masalah pertama tentang analisis sensitivitas. Jadi part yang kedua ini kita menyelesaikan masalah yang kedua. Jadi silakan adik-adik lihat soalnya, lalu coba adik-adik pause untuk menjawab dulu, baru lihat penyelesaiannya, supaya adik-adik benar yakin apakah setelah adik-adik nonton part pertama itu adik-adik sudah paham atau belum. Jadi part yang kedua ini saya buat agar adik-adik bisa melihat apakah yang sudah adik-adik pelajari di part pertama itu sudah dikuasai dengan baik atau belum. Nah, sekarang adik-adik coba lihat di masalah yang kedua. Seorang pedagang khusus menjual produk A dan produk B. Produk A itu dibeli seharga Rp2.000 per unit, dijual dengan laba Rp800. Produk B dibeli seharga Rp4.000 per unit, dijual dengan laba Rp600. Jika ia mempunyai modal Rp1.600.000 dan gudangnya mampu menampung paling banyak 500 unit, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, tentukan keuntungan maksimum pedagang tersebut. Saya yakin bahwa yang nomor 1 itu adik-adik bisa kerjakan karena itu merupakan soal-soal program linear yang biasa kita kerjakan. Lalu yang berikut, soal nomor 2. Jika pedagang tersebut memperbesar gudangnya sehingga bisa menampung 600 unit, bagaimana dengan keuntungan optimalnya? Silakan adik-adik coba kerjakan. Lalu yang berikut, nomor 3. Jika pedagang tersebut memperbesar gudangnya sehingga bisa menampung 850 unit, bagaimana dengan keuntungan optimalnya? Lalu yang berikut, misalkan pedagang mendapat tambahan modal sebesar 400.000. Berapakah keuntungan optimal yang diperoleh? Lalu yang nomor 5, misalkan pedagang mengurangi modal yang akan digunakan sehingga menjadi 1.400.000. Berapakah keuntungan optimal yang diperoleh? Lalu yang nomor 6, jika pedagang disarankan untuk meningkatkan keuntungan produk B sebesar Rp200, bagaimana dengan keuntungan optimal yang diperoleh? Silakan adik-adik kerjakan terlebih dahulu, lalu silakan lihat pembahasan yang akan saya berikan. Oke, silakan di-pause dulu. Oke, jika sudah, silakan kita bahas bersama masalah yang kedua. Kita misalkan dulu, X itu dengan banyaknya produk A yang dibeli, Y-nya itu adalah banyak produk B yang dibeli. Produk A dan produk B itu, banyaknya produk A dan produk B itu tidak boleh lebih dari 500 unit. Kenapa? Karena ketersediaan gudang itu hanya bisa menampung 500 unit barang. Lalu modalnya itu kita lihat untuk produk A itu dia bisa beli dengan Rp2.000 dan produk B itu seharga Rp4.000. Sehingga harga belinya itu tidak boleh melebihi tidak boleh lebih dari atau tidak boleh lebih dari ini ya 1.600.000, tapi harus kurang dari atau sama dengan Rp1.600.000. Keuntungannya itu adalah 800 untuk produk A dan Rp600 untuk produk B. Berarti dari tabel ini kita bisa membuat model matematika untuk masalah yang kedua adalah Max Z sama dengan 800X ditambah 600Y dengan kendala yang ini X tambah Y sama dengan 500. Lalu modal itu adalah 2.000X ditambah 4.000Y, itu kurang dari 1.600.000. Kita bagi 2.000, kita peroleh X, ini kita bagi 2.000 untuk kedua ruas, kita peroleh X tambah 2Y itu kurang dari atau sama dengan 800. X, Y itu lebih dari atau sama dengan 0. Nah, sama seperti
penyelesaian sebelumnya. Di masalah yang pertama, kita bawa dulu ke bentuk kanoniknya. Bentuk kanoniknya adalah seperti ini. Max Z sama dengan, oke saya lupa ya, di sini harusnya apa? Ditambah 0S1 ya. Ditambah 0S1 ditambah 0S2. Ya, lalu dengan kendalanya adalah X tambah Y tambah S1 sama dengan 500, dan X tambah 2Y tambah S2 itu sama dengan 800. Silakan lihat hasil penyelesaian dengan Lindo. Oke. Nah, sorry, kita copy dulu ya. Copy dulu modelnya, model program linearnya. Kita pastinya di sini, lalu kita ubah max sama dengan 800, subject to. Kita solve, lalu pilih yes, close. Ini kita minimizekan dulu dan ini hasilnya. Nah, kalau dari hasil Rindo, maka keuntungan maksimalnya itu adalah 400.000. Di mana jumlah produk A yang diproduksi itu adalah 500, sedangkan produk B yang diproduksi itu 0 ya, atau tidak produk B itu tidak diproduksi. Coba kita lihat. Nah, ini. Bisa paham adik-adik? Oke, sekarang kita lihat untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 itu, jika pedagang tersebut memperbesar gudangnya sehingga bisa menampung 600 unit. Berarti apa? Besar kenaikan kapasitas gudangnya adalah 100 unit. Kita lihat yang mana? Lihat yang di right hand side range. Ini tadi gudang, berarti di baris pertama. Berarti kita lihat bahwa right hand side range untuk row 2, yang ini tadi, itu kenaikan kapasitas gudangnya masih dalam rentangan B1, yaitu naiknya sebesar 300 atau turun sebesar 500 ya, ini bukan 5.000. Sorry, salah ketik di sini. 500. Perhatikan, berarti apa? Karena masih berada di rentangannya, karena di sini kan naiknya hanya 100. Yang diizinkan sampai 300. Berarti hal ini menunjukkan bahwa basic variable tidak berubah dan tetap optimal. Dual price-nya itu adalah, lihat di sini, karena ini row yang kedua tadi, berarti kita juga ambil yang di dual price yang row kedua, yaitu 800. 800 rupiah. Berarti kita bisa menghitung keuntungannya. Keuntungannya itu adalah, keuntungan awalnya itu adalah 400.000, ditambah dengan besarnya kenaikan kapasitas itu adalah 100, lalu kita kalikan dengan dual price-nya. Sehingga diperoleh 480.000. Dan jumlah setiap produk yang harus diproduksi, kita gunakan tabel kolom S1. Ini kita ke bagian modelnya dulu. Kita pilih report tabelau. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya, kita pilih yang S1 di sini karena kita lihat di bentuk kanoniknya itu, S1 merupakan select variabel untuk masalah gudang itu tadi ya, kapasitas gudang. Sehingga diperoleh X1-nya itu adalah 600 dan X2-nya itu 0. Oke, lalu yang berikut, untuk menghitung keuntungan maksimal juga kita bisa gunakan rumus fungsi objektif, yaitu 800 dikalikan dengan jumlah X1 yang baru, yaitu 600, nilai X1 yang baru, yaitu 600, dan keuntungan 600 dikalikan dengan jumlah produksi produk B, ini 0, sama dengan 480. Bagaimana adik-adik bisa paham ketika fungsi kendalanya yang berubah? Coba sekarang kita lihat soal nomor 3. Soal nomor 3 itu ternyata
dia memperbesar 850 unit. Berarti besar kenaikan kapasitas gudang itu berapa? 350 unit kan? Oke. Berarti kalau tinggal kita lihat di right hand side range-nya itu ternyata dinaikkan hanya sebesar 300, tapi yang ini dinaikkan 350. Berarti ini berarti apa? Kenaikan kapasitas gudang itu di luar rentang B1. Bisa paham ya? Ini juga 500 ya, bukan 5000. Nah, sekarang perhatikan hal ini karena dia berada di kenaikan kapasitas gudang itu di luar rentang B1, maka hal ini menunjukkan apa? Basic variable itu sudah tidak lagi optimal dan akan berubah. Sehingga apa? Keuntungan optimalnya itu kita perlu dilakukan perhitungan ulang. Jadi kita tidak bisa lagi melihat dual price dan sebagainya itu, tapi kita harus menghitung ulang dari awal. Bisa paham ya? Oke, kita lanjutkan lagi untuk yang bagian keempat. Nah, kalau ini apa? Jika pedagang tersebut mendapat tambahan modal sebesar 400.000 rupiah, tambahan modalnya berarti apa? Besar kenaikan modalnya itu adalah 400. Karena tadi kan kita kalau kita lihat di modelnya itu ya ini kita tadi kan bagi dengan 2000 kan di sini. Makanya kita tidak bisa tulis 400 ya, tapi hanya berapa tadi? 400. Di nomor 4 ya, 400. Kalau kita lihat, kalau tambahan modal itu kan berarti yang di ini ya, bagian yang ini ya. Nah, kenaikan modal di ini ini masih di dalam ya. Kenaikan modal kapasitas itu masih di dalam rentang ya. Yang harus saya ubah adalah nomor 4. Ini kenaikan ini misalnya masih di dalam. Masih di dalam rentang B2. Ya. Perhatikan bahwa masih di dalam rentang B2, yaitu naiknya tak hingga di sini. Dia mau naik sebesar apapun boleh, infinity di sini. Lalu turunnya itu sebesar 300 ya, bukan 500, Saya edit dulu. Nah, karena masih dalam rentangan, berarti apa? Basic variabelnya tidak berubah dan tetap optimal. Dual price-nya. Dual price untuk yang baris ketiga, row 3 itu adalah 0. Berarti keuntungannya itu masih 400 rupiah. 400.000 rupiah. Dan jumlah setiap produk, jumlah setiap jenis produk yang harus diproduksi itu X1-nya masih tetap 500, X2-nya itu 0, atau produk A ya, produk A-nya itu masih 500 dan produk B-nya itu tidak diproduksi atau 0. Ya. Bagaimana adik-adik? Setelah 4 soal ini adik-adik makin paham tentang analisis sensitivitas program linear atau bagaimana? Oke, kita lihat yang soal yang kelima. Nah, jika pedagang tersebut mengurangi modal menjadi 1.400.000, berarti besar penurunan modalnya adalah 200 ya. Nah, kita masih lihat di right hand side ini di sini turunnya itu diizinkan sampai sebesar 300, tapi di sini turunnya 200. Berarti kan masih di dalam rentangan B2 ya. Berarti apa kalau masih dalam rentangan? Berarti basic variabelnya tidak berubah dan tetap optimal. Dual price-nya itu masih 0, dual price untuk baris row 3 itu 0, sehingga keuntungannya itu keuntungan maksimalnya itu masih 400.000 rupiah. Lalu kita perhatikan juga jumlah untuk setiap produknya itu juga masih sama. Produk A diproduksi sebanyak 500, produk B itu, tadi ini pedagang ya, berarti produk A ini masih dibeli oleh pedagang itu masih sebesar 500. Lalu produk B yang dibeli itu 0 ya.
Ya, keuntungannya adalah 400.000. Rp400.000. Oke. Sekarang kita lihat, jika pedagang disarankan untuk meningkatkan keuntungan produk B sebesar Rp200. Kita lihat, berarti ini terjadi perubahan di apa? Di objektif koefisien range pada Y ya, karena produk B itu adalah Y. Kita lihat disarankan meningkatkan keuntungan. Di sini tingkatkan keuntungan menjadi 200. Naiknya itu hanya bisa diizinkan sampai sebesar 200, sedangkan turunnya itu tak hingga ya. Bisa sampai nilai berapapun boleh. Oke, sekarang perhatikan, berarti 200 ini masih berada di dalam rentangannya. Ya, produk B masih berada pada, ini berarti apa? Di dalam rentang B2, ini ya. Berarti kenaikan keuntungan produk. Produk B itu masih berada pada ini ya. Pada rentangan Y, yaitu naik 200 dan turunnya tak hingga atau infinity. Oke, sekarang kita lihat karena masih berada dalam rentangan, hal ini menunjukkan basic variabelnya tidak berubah dan tetap optimal. Sehingga X sama dengan 500 dan Y sama dengan 0 itu masih optimal. Nah, berarti keuntungannya itu masih sama ya, Rp400.000. Oke. Baik adik-adik, setelah masalah yang kedua ini, saya berharap bahwa adik-adik makin paham tentang analisis sensitivitas. Sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat.